Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam harmoni. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat semua. Salam hormat kami sampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Andes Iketut Sudiana MKes selaku pengampu mata kuliah Statistika Terapan dan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan analisis regresi logistik. Pentingnya analisis data. Di era yang dipenuhi data, kemampuan memahami serta mengolah informasi menjadi kebutuhan utama. Statistik multivariat memberikan pendekatan untuk menganalisis banyak variabel secara bersamaan sehingga hubungan antar variabel dapat terlihat lebih jelas dibandingkan analisis sederhana. Statistik multivariat merupakan cabang ilmu statistik yang berfokus pada analisis data yang melibatkan lebih dari dua variabel secara simultan. Pendekatan ini berbeda dari statistik unvariat dan bivariat yang hanya mengamati satu atau dua variabel, karena statistik multivariat memungkinkan peneliti menelaah hubungan yang lebih kompleks dalam satu waktu. Contoh penerapannya adalah analisis faktor untuk mengukur kesiapan belajar. Statistik multivariat dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor laten yang mempengaruhi kesiapan belajar siswa. Misalnya, berbagai variabel seperti motivasi, kepercayaan diri, dukungan orang tua, dan ketersediaan fasilitas belajar dapat dianalisis melalui analisis faktor untuk menemukan struktur utama yang membentuk kesiapan belajar. Klasifikasi analisis multivariat ada dua, yakni teknik dependensi dan juga teknik interdependensi. Untuk teknik dependensi digunakan ketika ada perbedaan tegas antara variabel dependent dan independen dan tujuannya adalah predikat. Contohnya regresi logistik ada di sini. Kemudian untuk teknik interdependensi digunakan ketika tidak ada perbedaan variabel dan tujuannya adalah mengelompokkan atau reduksi data. Contohnya analisis faktor dan juga klaster. Baik, di kesempatan ini kita akan mempelajari analisis regresi logistik dengan ruang lingkup materi. Yang pertama adalah pengertian regresi logistik, kemudian jenis-jenis regresi logistik, dan asumsi serta kelebihan regresi logistik, dan juga ada langkah-langkah analisis regresi logistik. Pengertian regresi logistik. Regresi logistik adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara beberapa faktor penyebab dengan satu hasil yang berbentuk kategori, seperti lulus atau tidak lulus. Berbeda dari regresi linier yang menghasilkan angka, regresi logistik memberikan probabilitas, yaitu peluang terjadinya suatu kejadian. Metode ini banyak dipakai karena mampu menganalisis banyak faktor sekaligus hasilnya mudah dipahami. Cara kerja singkat. Regresi logistik bekerja dengan menghitung peluang suatu hasil berdasarkan variabel-variabel yang mempengaruhinya. Model ini mengubah hubungan variabel-variabel tersebut menjadi bentuk kurva sigmoid, sehingga dapat menunjukkan perubahan peluang secara lebih jelas. Metode ini sangat efektif untuk situasi ketika hasil penelitian tidak berupa angka, tetapi berupa kategori tertentu. Nah, regresi logistik ini penerapannya dalam bidang pendidikan bisa dilakukan ataupun digunakan untuk memprediksi kemungkinan siswa lulus tepat waktu berdasarkan beberapa faktor seperti nilai awal, kemudian kehadiran, dukungan orang tua, atau jarak rumah ke sekolah. Misalnya, sekolah dapat menggunakan model regresi logistik untuk mengetahui apakah siswa dengan kehadiran tinggi dan nilai yang baik memiliki peluang lebih besar untuk lulus. Dengan informasi ini, guru dan sekolah dapat memberikan bimbingan tambahan kepada siswa yang peluang kelulusannya lebih rendah.
Selanjutnya, konsep dasar uji regresi logistik. Uji regresi logistik adalah suatu analisis yang digunakan untuk menganalisis hubungan satu atau beberapa variabel independen dengan sebuah variabel dependen kategori yang bersifat nominal atau dikotomi. Variabel dependen atau terikat kategori yang dikotomi adalah variabel yang mempunyai dua nilai variasi, misalnya sakit dan tidak sakit, merokok dan tidak merokok, dan lain-lain. Variabel independen atau variabel bebas dapat berupa data interval atau juga rasio. Anatomi kurva logistik atau sigmoid, mengapa bentuknya S? Sumbu Y atau probabilitas nilai dibatasi secara ketat antara 0 hingga 1, tidak mungkin negatif atau lebih besar dari 1. Area tengah merupakan area sensitif di mana perubahan kecil pada X berdampak besar pada peluang. Area ekstrim atau ekor mendatar di ujung, artinya jika nilai X sudah sangat tinggi atau rendah, penambahan X tidak lagi banyak mengulang peluang. Kemudian ada threshold 0,5 merupakan titik batas keputusan jika P lebih besar dari 0,5 diprediksi ya, dan jika P lebih kecil 0,5 diprediksi tidak. Konsep matematis untuk transformasi logit, kurva berbentuk S tidak linier, kita mengubah Y menjadi logaritma natural dari odds agar persamaannya menjadi linier. Sehingga ln P per 1 min P sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali X1 ditambah dan seterusnya tergantung dari jumlah datanya. Kemudian P itu merupakan probability, yakni peluang terjadinya event sukses, misalnya lulus, nilai 0 sampai dengan 1. Kemudian 1 min P merupakan peluang terjadinya event gagal, misalnya tidak lulus. Kemudian V per 1 min P disebut odds, merupakan rasio perbandingan antara peluang sukses dibanding dengan peluang gagal. Macam-macam uji regresi logistik. Yang pertama ada uji regresi logistik biner, di mana variabel dependen hanya memiliki dua kategori atau dikotomi, contohnya lulus PS gagal. Kemudian juga ada uji regresi logistik ordinal, di mana variabel dependen memiliki lebih dari dua kategori dan memiliki tingkatan, contohnya kepuasan, apakah rendah, sedang, dan tinggi. Dan juga ada uji regresi logistik multinomial yang merupakan variabel dependen memiliki lebih dari dua kategori namun tidak bertingkat. Contohnya pilihan sekolah, negeri, swasta, atau juga internasional. Asumsi dan kelebihan. Untuk karakteristik fleksibel, regresi logistik lebih longgar dibandingkan dengan regresi linier, membuatnya sangat populer dalam penelitian sosial dan juga pendidikan. Asumsi tidak butuh normalitas, di mana variabel independen tidak harus berdistribusi normal, kemudian tidak butuh homokedastisitas, variance error tidak harus konstan, kemudian juga non-multikulinearitas, di mana antar variabel independen tidak boleh berkolerasi sangat kuat, dan juga ada sampel besar, yakni membutuhkan jumlah sampel yang cukup, yang disarankan lebih dari 50. Adapun kamus istilah penting untuk yang sifatnya mendasar, yakni odds adalah kecenderungan peluang sukses dibanding gagal. Jika P lulus sama dengan 0,8, maka odds sama dengan 0,8 dibagi 0,2 sama dengan 4. Artinya 4 kali lebih mungkin lulus dibanding dengan gagal. Kemudian juga ada logit. Logit merupakan fungsi penghubung atau link function yang mengubah kurva S menjadi garis linier, dan logit merupakan natural, sangat natural dari logaritma ln dari ud. Kemudian juga ada likelihood, di mana probabilitas bahwa model yang kita buat benar-benar menghasilkan data yang kita observasi. Semakin tinggi atau min 2 likelihood, semakin rendah, maka akan semakin baik modelnya. Baik, untuk konteks penelitian, seorang peneliti ingin mengetahui apakah motivasi belajar dan kehadiran siswa dapat memprediksi kelulusan ujian akhir. Di sini variabel Y-nya bersifat biner, yakni kelulusan
untuk 1 dan tidak lulus untuk 0. Dan ada juga motivasi belajar, skala 0 sampai 100, kemudian juga ada persentase kehadiran berupa persen. Nah, langkah-langkah analisis regresi logistik biner di SPSS yang pertama, data di-input, kemudian buka SPSS, pilih variabel view, kemudian buat ketiga variabel itu motivasi termasuk numerik, kehadiran juga termasuk numerik, dan kelulusan juga termasuk numerik. Nah, untuk value, 0 menyatakan bahwa tidak lulus dan 1 menyatakan lulus. Input data ke data view. Kemudian setelah kita input data ke data view, selanjutnya menjalankan regresi logistik biner, klik Analyze, pilih Regression, kemudian pilih binary logistik, kemudian masukkan dependent kelulusan, kemudian independent itu motivasi dan kehadiran. Setelah itu klik, nah berikan tanda centang pada classification plots, kemudian pilih Hasmer, pilih Lemshow, kemudian CI for expired B dan klik OK. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan simulasikan langsung dalam bentuk SPSS. Baik, sekarang kita akan memasukkan datanya dalam SPSS. Izin share screen. Untuk di variabel view kita masukkan X1, kemudian kita masukkan X2, dan kita masukkan Y. Dengan pemberian nama X1 itu adalah motivasi, kemudian X2 itu adalah kehadiran, dan Y itu adalah kelulusan. Setelah itu untuk value, nilai kelulusan itu kita masukkan untuk 0 menyatakan bahwa tidak lulus, dan 1 menyatakan lulus. Kemudian untuk measure, untuk X1 itu nominal, kemudian X2 juga nominal, dan Y adalah nominal. Setelah kita mengisi variabel view, kemudian kita masuk ke data. Data ini kita masukkan dari Excel tadi dengan 60 jumlah data, kita copy, kemudian kita masukkan ke data. Setelah itu, setelah kita masukkan sebanyak 60 data, 60 data, lanjut kita pilih Analyze, kemudian kita pilih Regression, kemudian kita pilih Binary Logistik. Setelah itu untuk dependennya kita masukkan kelulusan, dan covariatnya kita masukkan motivasi serta kehadiran. Setelah itu kita pilih option, kemudian kita akan klasifikasi plot, kemudian pilih Hostmer, dan juga for XB. Kita lanjutkan, continue. Setelah itu kita save untuk probabilitasnya, kemudian untuk unstandard-nya, grup membership-nya, continue. Setelah itu oke. Maka akan diperolehlah data di sini, yakni dari data logistik regression itu berupa case processing summary, kemudian ada data dependent variable encoding,
Kemudian ada classification tabel, kemudian juga ada data omnibus, kemudian ada model summary, kemudian juga ada Hosmer, ada contingency portable, variable the equation, kemudian juga ada classification tabel. Nah, dari sini maka kita akan interpretasi. Dari hasil uji dengan menggunakan SPSS, maka diperolehlah untuk data omnibus test of model coefficient, di mana ditemukan bahwa hasil uji omnibus test of model coefficient menunjukkan bahwa nilai chi-square sebesar 78,859 dengan derajat kebebasan 2 dan nilai signifikan P sama dengan 0,0 diperoleh 0,000, nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 dan ini menandakan bahwa model regresi linear model regresi logistik yang digunakan dalam penelitian ini layak dan signifikan secara statistik. Dengan kata lain, variabel prediktor yang memotivasi belajar dan kehadiran siswa secara bersama-sama berpengaruh terhadap kelulusan ujian akhir, sehingga model dapat digunakan untuk memprediksi peluang kelulusan berdasarkan kedua variabel tersebut. Selanjutnya terdapat tabel dependent variable encoding di mana di sini ada interval value-nya 0 menyatakan tidak lulus dan 1 menyatakan lulus. Tabel dependent variable encoding menunjukkan bahwa kategori pada variabel kelulusan dikodekan ke dalam bentuk biner untuk kebutuhan analisis regresi logistik di mana nilai 0 mempresentasikan siswa yang tidak lulus, sedangkan 1 mempresentasikan siswa yang lulus. Pengkodean ini memastikan data sesuai dengan format pemodelan statistik, sehingga hubungan antara variabel prediktor atau motivasi belajar dan kehadiran dengan peluang kelulusan dapat dianalisis secara kuantitatif dan menghasilkan estimasi probabilitas yang lebih akurat. Selanjutnya, untuk tabel model summary, uh, dari hasil yang diperoleh dapat diinterpretasikan bahwa tabel model summary menunjukkan nilai min 2 log likelihood sebesar 0,000 serta nilai Cox and Snell R square sebesar 0,731 dan Nagelker R square mencapai 1. Nilai Nagelker R square yang sangat tinggi ini mengidentifikasikan bahwa model regresi logistik memiliki kemampuan prediksi yang sangat kuat, bahkan mendekati sempurna, dalam menjelaskan variabel kelulusan berdasarkan motivasi dan kehadiran siswa. Namun, adanya catatan bahwa estimasi berhenti pada iterasi ke-20 yang menandakan bahwa proses konvergensi tidak sepenuhnya tercapai, sehingga hasil perlu ditinjau ulang dengan kemungkinan penyesuaian data atau parameter model untuk memastikan stabilitas dan akurasi estimasi. Selanjutnya, berdasarkan tabel Hosmer and Lemso test, hasil Hosmer and Lemso test menunjukkan bahwa nilai chi-square sebesar 0,000 dengan derajat kebebasan DF sama dengan 3 dan nilai signifikan 1, nilai signifikan jauh di atas 0,005 yang mengidentifikasikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai prediksi model dengan data observasi. Artinya, model regresi logistik memiliki kesesuaian yang sangat baik dengan data, sehingga prediksi kelulusan yang dihasilkan dapat diterima sebagai representasi yang akurat terhadap kondisi sederhananya. Kemudian hasil SPSS ditinjau dari variabel in the question-nya. Tabel variabel in the question pada step 0 menunjukkan bahwa nilai konstanta memiliki koefisien B sebesar 0,547 dengan nilai signifikansi 0,041, yang berarti signifikan karena lebih kecil dari 0,05 nilai expired B atau eksponen B
sama dengan 1,727 yang mengidentifikasikan bahwa peluang siswa untuk lulus berada sekitar 1,7 kali lebih besar dibandingkan kemungkinan tidak lulus pada kondisi awal, tanpa mempertimbangkan variabel prediktor lain. Hasil ini menandakan bahwa model dasar sudah menunjukkan kecenderungan positif menuju kelulusan, meskipun variabel bebas belum dimasukkan pada langkah ini. Secara keseluruhan, maka dapat diklasifikasikan dalam classification table. Berikut interpretasi singkat dalam bentuk paragraf, yakni tabel klasifikasi menunjukkan bahwa model mampu memprediksi status kelulusan dengan sangat baik. Seluruh peserta yang tidak lulus sebanyak 22 orang dan yang lulus sebanyak 38 orang berhasil diprediksi secara tepat oleh model sehingga tingkat akurasi keseluruhan mencapai 100%. Hal ini mengidentifikasikan bahwa model memiliki kemampuan klasifikasi yang sangat tinggi terhadap variabel kelulusan pada data yang digunakan. Demikian tadi hasil presentasi mengenai konsep analisis regresi logistik. Mudah-mudahan mudah dipahami dan mudah dimengerti. Dan terima kasih atas atensi rekan-rekan semuanya. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi, salam harmoni.